Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, karena di malam yang berbahagia kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah di dalam suasana yang tenang, penuh dengan sakinah, di salah satu rumah Allah, yaitu di Masjid Baitus Salam, Purwokerto, di mana Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan untuk berkumpul, untuk menyembah, beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang mengikuti tuntunannya hingga mati. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita mencoba untuk merenungi surat yang sering kita baca dalam salat, yaitu Al-Fatihah, kita akan menemukan doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, atau tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini kita baca minimal dalam sehari itu 17 kali. Tentu tujuannya agar benar-benar kita diberikan oleh Allah petunjuk di jalan yang lurus, jalan yang kita tapaki dalam kehidupan ini, yang mana mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah membaca doa itu, ihdinas siratal mustaqim? Agar kita tidak sampai menjadi dua golongan yang Allah sebutkan pada kelanjutan ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang maghdub alaihim, orang yang engkau murkai kepada mereka. Ini golongan pertama, golongan yang dimurkai. Kemudian golongan yang kedua adalah disebutkan dalam firman Allah, waladhdallin, bukan golongan orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka? Tentu para jamaah yang sudah mengetahui. Golongan pertama, golongan yang dimurkai adalah orang-orang apa? Yahudi. Dan golongan orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka yang pertama mendapatkan murka, yang kedua dicap sesat oleh Allah? Karena golongan yang pertama mereka mengetahui ilmu, mereka tahu kabar tentang kenabian Nabi Muhammad, mereka tahu sifat-sifatnya dengan detail, tapi mereka tidak mau beriman. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, golongan yang tersesat. Mengapa mereka dicap oleh Allah seperti itu? Karena mereka beramal tapi nggak punya dasar ilmunya. Kita disuruh sama Allah berdoa, ihdinas siratal mustaqim, agar jalan kita lurus, tidak belok kanan juga belok kiri. Menjadi golongan umat
yang berilmu juga beramal. Ini yang dimaukan dan inilah jalan Islam. Jadi Islam itu ada di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Inilah agama yang Allah Ta'ala pilihkan untuk kita semuanya, untuk kita peluk sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai Allah mewafatkan kita tetap berada di atas agama Islam. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya agama Islam ini agama yang pertengahan. Ya, kalau orang sekarang bilangnya wasatiyah. Pertengahan antara kutub kanan dan kutub kiri. Ini agama Islam. Begitu juga dalam memahami agama Islam ini, kita sebagai umatnya jangan sampai jatuh dalam kutub kanan kiri tadi. Ada golongan-golongan yang memang ekstrim kanan, ada golongan-golongan yang ekstrim kiri. Maka kita sebagai umat muslim memahami agama Islam, ya, pertengahan. Misalnya dalam memahami ayat-ayat, ada satu kelompok yang kalau memahami ayat-ayat tentang ancaman, tentang azab, mereka begitu takut sekali. Saking takutnya sehingga ketika orang berbuat dosa, salah sedikit, dosanya bukan dosa besar, mereka dengan bermudah-mudahan mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Wah, dia jatuh ke dalam dosa, sudah imannya hilang. Ada pula golongan yang mau apapun kesalahan yang diperbuat, dosa apapun yang diperbuat, mengatakan tidak berpengaruh sama sekali terhadap keimanannya. Imannya tetap kokoh, laksana imannya Abu Bakar Umar radhiyallahu taala anhum. Nah, ini juga bukan seperti ini cara memahami Islam. Islam maupun cara memahaminya adalah pertengahan, wasatoh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu firman Allah taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan kalian wahai umat Islam umat yang pertengahan. Jadi tidak melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri, lurus. Dalam masalah takdir misalnya, ada kelompok yang memahami bahwasanya kita ini tidak ditakdirkan oleh Allah. Kita di dunia ini berkehendak semau kita. Apapun yang kita lakukan murni dari keinginan kita sendiri. Ada yang berpendapat seperti ini. Ada juga kelompok yang mengatakan kita di dunia ini semuanya berdasarkan takdir dari Allah. Kita dipaksa untuk menjalani. Kita dipaksa oleh Allah untuk melakukan ini dan itu. Singkatnya, dia hidup di dunia ini seperti robot, karena semua sudah ditakdirkan sama Allah. Nah, ini juga tidak tepat, ya, dalam memahami Islam seperti ini. Dalam masalah yang pertama tadi, dalam masalah dosa, dalam memahami dosa, maka kita menerapkan dua metode, yaitu targhib wa tarhib. Kalau misalnya seorang jatuh ke dalam dosa besar, maka dia diajak, ayo bertaubat kembali kepada Allah. Ya. Kalau misalnya orang ini lurus, dia pengen berbuat dosa, maka dia ditarhib, ya. Dikasih warning, jangan berbuat dosa. Diingatkan bahwasanya Allah itu siksaannya pedih. Ini metode pertengahan. Jadi bukan salah sedikit langsung keluar dari agama atau salah apapun dia tetap, tapi pertengahan. Begitu juga dalam masalah takdir. Dalam masalah takdir, selain Allah sudah menetapkan takdir kita, manusia itu masih diberi kehendak untuk berbuat. Manusia itu masih diberi pilihan. Misalnya jenengan, kalau mau melakukan sesuatu pasti milih kan, menimbang-nimbang, ya kan? Mau melakukan A atau B.
Itu pasti dipikirkan. Nah itu Allah Ta'ala sudah mencatat, tapi manusia juga punya kehendak. Dan di dalam pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah ayat dari surat Ali Imran ayat ke-100, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Itu firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi kita dipanggil dengan label orang yang beriman. Siap-siap kalau sudah ada panggilan kali ini, ya. Siap-siap kalau sudah ada panggilan seperti ini. Pasti akan ada perintah atau akan ada larangan. Akan ada kabar gembira atau akan ada peringatan. Berhati-hati dari sesuatu. Dan di sini Allah Ta'ala memberikan peringatannya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sebagian orang-orang yang diberikan kitab, jika kalian menaati sebagian ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, maka akibatnya yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Maka mereka akan mengembalikan kalian, membuat kalian kembali setelah kalian beriman, ya, dalam keadaan kafir. Di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, mengakui Allah itu sebagai Rabb-Nya, sebagai sesembahannya, sebagai Tuhannya, wal Islam dina, dan mengakui Islam itu sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabinya dan rasulnya, maka kalian jangan mengikuti orang-orang non-muslim. Karena apa? Karena sebagian dari mereka atau di antara mereka, enggak semuanya ya, di antara mereka ada orang-orang yang benci, ada orang-orang yang hasad dendam dan menginginkan kalian itu kembali kepada kekufuran. Setelah sebelumnya kalian memeluk agama Islam, setelah sebelumnya agama Islam ini tersebar di barat maupun di timur. In tuti'uhum fima yuzayyinuna lakum wa yuhsinuna minal batil wal kufril khafi wa fima yakbahuna lakum min ahkamil Islam wa ibadatihi wa adabi wa akhlaqihi. Yaitu mereka tidak senang apabila kalian tetap memeluk agama Islam ini, dan mereka berusaha menggoyahkan, ya, berusaha menggoyahkan keimanan kalian dengan apa? Dengan mengaburkan ajaran Islam itu sendiri. Ya. Caranya dengan menghiasi, memperindah sesuatu yang batil, sesuatu yang aslinya itu adalah kekufuran, tapi mencoba dikaburkan. Dan menghiasi hukum yang kita pandang jelek, kita pandang buruk menjadi biasa saja, atau bahkan itu hukum yang utama atau bagus. Begitu juga dalam hal ibadah, dalam hal adab maupun akhlak, ya. Dengan alasan bahwasanya sekarang ini sudah zaman modern, sudah zamannya kebebasan, maka peradaban ini sudah maju, gak pantas ya mempertahankan ajaran Islam yang jadul, masih zaman dulu. Sebagian mereka mengatakan hal ini sudah gak relevan lagi, sudah gak pantas lagi. Ya, hukum-hukum yang dari dulu itu harus diganti. Sekarang ini sudah zamannya atom, ya, sudah zamannya orang pergi keluar angkasa.
Maka ini pemikiran-pemikiran seperti ini, apabila kita mengikuti orang-orang non-muslim, kita akan terpengaruh. Dan memang dirasakan sekali ya, beberapa pemikiran ini menjangkiti umat Islam, na'udzubillah min dzalik. Kita harus ingat bahwasannya sampai kapanpun orang-orang non-muslim, ya ini membicarakan secara umum, bukan secara orang per orang. Secara umum mereka dikatakan oleh Allah Ta'ala, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum. Orang-orang non-muslim itu senang ya di kalangan ahli kitab kalau seandainya mereka bisa mengembalikan kalian kepada kekufuran bareng dengan mereka. Di dalam ayat lain, dalam surat Al-Baqarah 120, Allah Ta'ala berfirman, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho. Allah memakai kata lan di sini. Ya, artinya sampai kapanpun nggak akan pernah ridho. Siapa orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian itu kembali memeluk agama kalian yang lama. Maksudnya kembali melepaskan agama Islam itu, kembali memeluk agama nenek moyang kita dulu. Padahal kita berhasil ya memeluk agama Islam, atau yang dari lahir memeluk agama Islam, ini suatu nikmat yang besar. Tapi yang namanya makar-makar orang selain Islam ini ya, sekarang dengan cara-cara yang halus ya, seperti yang saya katakan tadi, mulai menjangkiti sebagian umat muslim. Mereka menjajakan pemikiran yang namanya sekuleris, pluralis, liberalis, dan berbagai is yang lain ya. Apa itu sekularis? Mereka mencoba memisahkan yang namanya agama dengan dunia. Yang namanya agama itu udahlah, itu urusan masing-masing pribadi, masalah privat. Gak usah dibawa-bawa ke kerjaan, gak usah dibawa-bawa ke dagang, bisnis, gak usah dibawa-bawa ke politik lah, agama lah. Sebagian mereka berpikir seperti itu, dan sebagian umat Islam mengikuti. Sehingga kupingnya itu rasanya gatel. Kalau lagi bisnis orang ngomongin agama, saya nggak jadi deal dengan Anda misalnya, ini karena ada hadis yang melarang transaksi seperti ini. Rasanya marah. Apa sih ini? Naudzubillah, dan sebagian umat muslim seperti itu. Jadi yang dimaukan oleh mereka ya urusan agama, urusan pribadi. Urusan agama cuma kalian datang ke masjid, sholat, doa, sudah. Gak usah itu dibawa-bawa ke urusan duniawi. Ini pemikiran sekuleris. Sehingga jadinya di pelajaran-pelajaran sekolah, kadang pelajaran agama itu dianaktirikan. Dari sekian banyak mata pelajaran umum, mata pelajaran agama berapa jam? Paling 2 jam seminggu. Alhamdulillah ada kemajuan sekarang 4 jam seminggu. Padahal yang namanya pelajaran lain itu ya ada yang 3 jam, 4 jam, 6 jam. Ya seakan-akan agama ini dianaktirikan, gak perlu. Padahal yang namanya orang mau selamat dunia akhirat ini dengan agama. Ini yang pertama, sekuleris. Mencoba memisahkan agama dengan kehidupan duniawi. Yang kedua, pluralis. Apa itu pluralis? Menganggap semua agama itu sama. Gak ada bedanya kok, tujuan akhirnya itu sama. Sama-sama ibadah kepada Tuhan, cuma nyebutnya beda-beda. Ya hakikatnya sama katanya. Wong Islam nyebut Tuhannya ya Allah, agama lain nyebut Tuhannya apa, agama lain nyebut Tuhannya apa. Tapi kan tujuannya sama, ibadah, menyembah. Nah ini
Ada yang berpikiran sebagian seperti ini. Jadi ya silahkan kamu dengan agamamu ya. Nggak ada pengingkaran dalam hatinya, nggak ada merasa bahwasanya Allah Ta'ala hanya menerima agama Islam. Allah dengan tegas mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala ini hanya Islam. Jangan sampai pemikiran ini menjangkiti kita, merasa semua agama sama, semua aliran sama, semua pemahaman sama. Tidak. Dalam beragama kita jelas akidahnya. Kita menyembah Allah Ta'ala. Berbeda dengan yang disembah oleh agama lain. Di agama lain bahkan ada yang menganggap makhluk manusia itu sebagai Tuhan. Jelas berbeda antara Islam dengan agama lain. Jangan disamakan. Ini ya pemikiran yang kedua, banyak menjangkiti. Kemudian pemikiran yang ketiga, liberalisme. Ya. Ini paham yang membebaskan dari segala sesuatu. Ya. Dalam beragama pun bebas. Ya, asalkan kamu punya dasar alasan logis, silahkan. Sampai naudzubillah ya yang terjadi, ada yang menganggap perkawinan sesama jenis itu halal, sah-sah saja, asal suka sama suka. Ada lagi yang menganggap bahwa jilbab itu tidak wajib. Ya asalnya dari pemikiran liberalisme. Dan semua pemikiran ini dari mana datangnya? Apakah dari Islam? Enggak ada Nabi mengatakan jilbab itu enggak wajib bagi wanita. Enggak ada para sahabat mengatakan jilbab enggak wajib. Enggak ada para tabi'in, para imam-imam, ulama-ulama Islam mengatakan seperti itu. Dan ini muncul baru dekade belakangan ini. Ketika orang Muslim mempelajari Islam ke barat, mempelajari Islam dari orang-orang non-Muslim, dan akhirnya diimporlah pemikiran itu sampai ke negeri kita. Na'udzubillah. Ada lagi pemikiran yang mulai berkembang, yaitu tentang toleransi. Toleransi ini ya sekarang mungkin bagaikan karet yang bisa ditarik ulur. Makna toleransi ini jadi nggak jelas, kabur. Apa sih yang dimaksud toleransi? Dalam Islam itu dikenal yang namanya toleransi, tasamuh ada. Toleransi itu ada dalam Islam. Yaitu dengan apa? Membiarkan pemeluk agama lain melaksanakan ibadahnya. Ya udah silahkan, kalian agama lain silahkan ibadah dengan tata cara kalian sendiri. Kami umat Islam punya tata cara ibadahnya sendiri. Kami punya waktu dan tempat ibadahnya sendiri. Jadi enggak saling mengganggu. Dan inilah toleransi yang diajarkan Islam dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba waktu itu Nabi Muhammad ditawari sama orang-orang musyrik Quraisy. Wahai Muhammad, dah jangan kamu mendakwahkan ini, jangan mendakwahkan ibadah kepada Allah. Gini aja, gimana kalau kamu ikut kami menyembah Tuhan kami setahun, setelah itu tahun berikutnya kami ngikut kamu nyembah Tuhanmu selama setahun. Adil kan kelihatannya kan? Kelihatannya gak masalah. Tapi ini gak diterima sama Nabi. Bukan seperti ini toleransi dalam beragama. Maka Allah Ta'ala menurunkan suratnya, wahai orang-orang kafir, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Sampai akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, silahkan kalian masih di agama itu, dan untuk pula agamaku, begini aku beribadah kepada Allah. Nah ini toleransi. Ya sekarang ada orang-orang yang mencoba kayak tadi mengkaburkan makna toleransi kayak karet ya, dimelarkan. Yang namanya toleransi itu ya
Ya kita ngikut, kalau ada ritual agama lain nggak apa-apa lah, menghormati. Akhirnya ada umat muslim yang di hari perayaan agama lain datang ya, ikut duduk, ikut menyaksikan, bawa makanan, nyumbang. Ya, naudzubillah. Ya. Padahal yang namanya seorang muslim, apalagi ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman, itu la yashhaduna zur, tidak menyaksikan az-zur, kedustaan. Kata Ibnul Qayyim, di antara mana kedustaan ini yaitu perayaan-perayaan non muslim. Kalau kita hadir ya mensupport, mendukung, sama saja kita mendukung apa yang mereka lakukan. Mereka lagi beribadah kepada Tuhannya, kepada makhluk yang disangka sebagai Tuhan, kok kita ridho hadir di situ? Maka di mana kecemburuan kita sebagai seorang muslim? Ya, harusnya kita apa? Beribadah kepada Allah saja, bahkan mengajak mereka masuk ke dalam Islam untuk sama-sama ibadah kepada Allah. Nah ini Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau kalian mengikuti sebagian ahlul kitab itu, kalian kembali ke dalam kekufuran. Nah seperti ini tadi nggak kerasa kan? Akhirnya pembeda antara agama Islam dengan agama lain sudah hilang. Kembali lagi kita ke zaman sebelum kita memeluk Islam. Padahal Nabi SAW itu mati-matian dakwah 13 tahun di Mekah. Ngapain? Ngajak orang itu menyembah Allah saja, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, tinggalkan semua itu berhala-berhala. Sampai pada Fathu Makkah, berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah yang mungkin jumlahnya 360 itu semua dihancurkan. Itu dakwahnya Nabi di Mekah. Kok sekarang ada yang mengatakan nggak apa-apa, semua agama itu sama, nggak ada bedanya antara muslim dengan non muslim, sama-sama ibadah kepada Allah. Ini dalam perkara akidah. Ya, dalam perkara akidah kita harus punya prinsip tidak mudah larut mengikuti agama lain. Tapi dalam masalah muamalah keseharian, ya, kita tetap mengedepankan akhlak adab yang baik. Ya. Bahkan kata para ulama, kalau orang non muslim menjadi tetangga kita, dia berhak mendapatkan hak tetangga, ya, nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti, ya. Pokoknya nggak boleh melakukan hal-hal yang di luar adat, budaya dan kebiasaan, karena mereka punya hak bertetangga. Jadi bedakan ya antara muamalah keseharian dengan akidah. Dan di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, bahkan menyebutkan obat yang bisa melindungi kita agar tidak larut dengan orang-orang non muslim itu, yaitu di lanjutan ayat 101, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Dan bagaimana bisa ya kalian kufur sedangkan kalian ini dibacakan ayat-ayat Allah, dan di antara kalian ada rasulnya. Nah berarti Allah menunjukkan kepada kita dua hal. Kalau kalian mau selamat, tidak larut mengikuti orang-orang non muslim itu, pegangi dua hal, yaitu yang pertama ayat-ayat Allah, yang kedua rasulnya. Kata Syekh Abu Bakar, wa ma'ana hadhil ayah
annahu minal ajib ay yakfura mu'minun tutla alaihi ayatullah. Ya, ini ayat ini merupakan kalimat keheranan, ya. Bagaimana mungkin, ya, mengherankan sekali seorang mukmin bisa kufur, bisa jatuh ke dalam kekufuran, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Al-Quran di mana-mana, ya, tiap masjid sekarang udah ada Qurannya. Speaker murotal ya di mana-mana gampang dapat. Ya. Kok sampai seorang mukmin itu bisa kufur? Wa baina yadayhi rasuluhu yuwajjihuhu wa yurshiduhu wa yahmihi min mudhillatil fitan. Dan di antara mereka ada Rasulullah yang memberikan bimbingan, memberikan petunjuk dan menjaga dari kita terjatuh ke dalam fitnah. Ya, ini fitnah. Apa itu fitnah? Yaitu ujian, cobaan. Kita mengikuti orang-orang non-muslim itu bala, ujian, cobaan dari Allah. Maka Allah memberikan obat, yaitu dua, ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Wa ma'na hadha anna al-munada kullul munaa lil mu'min min az-zayg wal kufri fil amali bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka cara yang tepat untuk menepis itu semua bagi seorang mukmin agar tidak terjatuh kepada kesesatan dan kepada kekufuran adalah mengamalkan Al-Qur'an. Ini kuncinya. Kembali kepada Al-Qur'an. Coba itu Al-Quran sering kita baca atau enggak? Atau cuma kita jadikan pajangan di lemari yang kita keluarkan kalau bulan Ramadan? Coba itu Al-Quran pernah kita baca terjemahannya dari awal sampai akhir atau enggak? Banyak ya PR-nya seorang muslim itu. Dia seumur hidup paling enggak pernah menghatamkan baca terjemahan Al-Quran seharusnya. Karena disitulah letak petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang harusnya kita amalkan. Dan bagaimana mengamalkan kalau arti Al-Quran saja tidak tahu. Kemudian beliau melanjutkan wa sunnati rasulihi, dan kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alal mu'minina ayyuhyu ahda Rasulillah. Maka bagi orang-orang mukmin hendaknya dia menghidupkan perjanjian dengan Rasulullah. Yaitu apa? Wa dzalika bi ay yata'ahadu fi mudunihim wa qurahum 'ala al-ijtima'i kulla lailatin fi buyuti rabbihim min salatil maghrib ila salatil isya yata'allamuna al-kitaba wal hikmah. Yaitu perjanjiannya kita kan diminta untuk mencari ilmu, ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita muslim kan? Berarti kita kena perjanjian itu. Wajib bagi kita. Terutama ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Tentu dengan pemahaman para ulama, bukan dengan pemahaman kita pribadi. Karena siapa sih kita? Para ulama yang kita jadikan rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau kata Syekh di sini, caranya dengan menyelenggarakan pertemuan ya setiap malam antara sholat maghrib sampai sholat isya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hikmah, ilmu-ilmu Islam. Jadi sudah tepat, alhamdulillah kita membuat pengajian ini antara maghrib dan isya. Kalau bisa setiap hari dengan berbagai cabang ilmu Islam yang lain. Misalnya hari Senin tafsir, hari Selasa fikih, hari Rabu mungkin sirah, hari Kamis hadis, apalagi Jumat, Sabtu, ya. Banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Wa ya'maluna bima ya'lamun bijiddin wa sarahatin wa sidqin. Kemudian agar kita tidak tergelincir jatuh ke dalam kesalahan dan kesesatan itu,
Hendaknya apa yang kita pelajari kita amalkan. Tahu satu hadis keutamaan apa? Sholat subuh atau sholat qobliyah subuh. Kita tahu keutamaannya, mendengar hadisnya. Sholatul fajri, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh itu pahalanya seperti apa? Dunia dan seisinya. Maka kita amalkan, ya. Usahakan gasik bangunnya, berangkat ke masjid, sempatkan sholat qobliyah 2 rakaat. Pahalanya sebesar dunia dan seisinya. Setelah itu kita sholat subuh berjamaah. Kita tahu pahala pahala yang lain, misalnya pahala membangun masjid. Barang siapa membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Ada masjid lagi dibangun, butuh apa kita bantu. Walaupun cuma 1 sak semen misalnya, walaupun cuma beberapa bata, tapi itu keutamaan dari Allah. Nanti kita disiapkan rumah di surga. Kita mulai nyicil dari sekarang. Di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengingatkan kita untuk menghidupkan antara maghrib dan isya itu belajar agama. Baik orang yang sedang mukim atau orang yang safar, orang yang bepergian. Maka ketika dia sampai di tempat safarnya, ada waktu luang dia gunakan untuk belajar agama. Sekarang alhamdulillah sarana belajar agama itu sudah banyak. Internet sudah aksesnya cepat. Gak kayak dulu akses internet itu begitu lambat. Sekarang mau cari pengajian apa, di YouTube itu sudah banyak. Tinggal pilih siapa guru yang mau kita dengarkan. Cari namanya, ketemu judul-judul pengajiannya. Kita download atau kita langsung dengarkan. Jadi gak ada alasan sekarang ini kita gak bisa belajar agama. Radio sudah ada, YouTube sudah ada. Beda zaman dulu harus datang ke masjid, ya, harus pakai kaset, nyetel pakai tip, kadang kasetnya bundet, ya. Alhamdulillah sekarang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah menapaki jalan yang lurus sehingga meninggal dalam keadaan muslim, husnul khatimah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas semua kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.